Halo guys, ketemu lagi dengan saya nih. Untuk kali ini saya ingin membagikan ini guys ya, untuk pengalaman ya. Jadi mengenai monetisasi di YouTube ya. Jadi kalau di YouTube ini kan banyak menarik perhatian para YouTuber ya. Jadi kita bisa mencari uang di kanal YouTube ini ya. Jadi untuk pengalaman saya ini ya, ingin saya ceritakan ini adalah untuk pengajuan monetisasi itu sekarang tahun 2021 ini prosesnya sangat cepat sekali ya guys ya. Jadi dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu atau seperti pengalaman saya ya. Jadi pengalaman saya itu, saya upload video pertama kali itu bulan Maret 2018. Nah, dari bulan Maret 2018 itu saya coba upload, kemudian saya mencapai target monetisasi. Jadi waktu tahun 2018 sudah diterapkan ya aturan 1000 jam dan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya. Jadi dari bulan Maret itu saya sudah coba berhasil mencapai target itu di sekitar bulan Juni ya. Jadi bulan Juli itu saya sudah mencapai target. Kemudian saya ajuin nih. Nah, untuk proses pengajuannya sendiri sih tahun 2018 itu cukup lama guys ya. Jadi sekitar mencapai beberapa minggu atau mencapai beberapa bulan lah itu. Nah, ini nanti saya tunjukkan surat-surat pengajuannya di waktu saya dulu mengajukannya. Nah, dan itu pun ditolak ya guys ya. Jadi pengalaman saya dulu 2018 itu ya, jadi saya sudah Maret, April, Mei, Juni ya, sekitar 4 bulan saya sudah tercapai 1000 subscriber dan 4000 jam itu saya mengajukan. Udah lama itu ya, sekitar ya sebulanan lebih lah, itu sebulanan lebih, tapi kemudian ditolak guys. Ditolak, saya ngajuin lagi sampai 3 kali guys ya. Jadi nanti saya tunjukkan suratnya, itu tetap ditolak ya. Jadi terakhir saya mengajukan itu tahun 2019, jadi Maret 2019. Karena sudah yang ketiga kali, saya juga akhirnya males ya. Jadi nggak saya ajuin lagi dan saya nggak update lagi channel saya. Jadi pengalamannya gini ya. Jadi menurut pemikiran saya dulu waktu saya mengajukan akan mudah diterima gitu ya, tapi ternyata enggak. Itu saya mikirnya begini. Jadi ketika konten-konten saya itu tidak bersih, tidak ada strike ya, pelanggaran dari YouTube ya, mengenai copyright kemudian segala macamnya, itu saya pastikan sudah bersih guys ya, tapi tetap ditolak. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kok saya sampai 3 kali pengajuan tuh ditolak terus gitu ya. Nah di surat penolakannya itu pun juga nanti saya tunjukkan ya. Di surat penolakannya itu cuma dibilangin begini, terima kasih sudah sudah mengajukan pengajuan monetisasi ya. Di sini tidak disebutin guys ya. Jadi kamu salahnya apa tuh tidak disebutkan secara spesifik. Jadi makanya sampai 3 kali itu saya juga nggak tahu nih sebenarnya kesalahan saya yang spesifik itu seperti apa. Kenapa kok ditolak sampai 3 kali? Oke. Nah, berdasarkan pengalaman itu, kemarin saya waktu bulan Oktober 2020 guys ya. Jadi tahun 2020 tuh saya iseng-iseng buka channel saya. Kemudian di situ sudah nongol guys. Artinya pemberitahuan dari YouTube bahwa saya tuh bisa mengajukan monetisasi lagi asal mencapai jam tayang tetap dipertahankan dan subscribernya tetap tercapai ya. Oke, saya lihat di suratnya itu, di pemberitahuannya ya, di pemberitahuannya itu bahwa konten-konten saya itu terkena reuse ya. Jadi ketika saya cek di pemberitahuannya itu bahwa saya sudah sebutnya secara spesifik guys. Jadi kenapa saya ditolak monetisasinya, karena saya menggunakan reuse konten. Nah, nanti surat pemberitahuannya saya tunjukkan di video ini. Jadi saya pikir-pikir, oh ternyata benar juga ya. Ternyata konten-konten saya itu banyak yang reuse. Oke. Jadi waktu bulan Oktober itu saya langsung hapus ya
hapus semua konten-konten saya ya yang reuse, yang saya indikasi reuse ya. Jadi saya hapus semua gitu. Nah, memang resikonya itu guys, jadi jam tayangnya jadi drop guys ya. Jadi waktu itu saya sampai bersisa cuma sekitar ratusan jam tayang saja. Nah itu ketika reply belum bisa, jadi saya berusaha lagi upload konten. Kemudian bulan Januari itu ya, jadi di bulan Januari 2021 itu saya sudah mencapai ya target 4.000 jam tayang. Jadi saya ajukan lagi. Kemudian di pengajuan saya itu, di suratnya itu diterima tanggal 11 Januari 2001 ya. Nanti saya tunjukkan lagi suratnya ya. Jadi di 11 Januari itu surat saya sudah diterima sekitar jam 2-3 dini hari lah ya, 2-3 tanggal 11 itu ya. Itu pengajuan saya diterima secara resmi oleh YouTube. Nah, kemudian, yang cukup mengejutkan ya, jadi pemikiran saya itu akan lama ya, jadi akan melakukan berhari-hari atau berminggu-minggu gitu ya, seperti yang pengalaman sebelumnya. Ternyata tidak guys, jadi waktu saya cek lagi, ternyata tidak sampai 24 jam guys, jadi sekitar 15 jam lah. Jadi jam 3 dini hari saya dapat suratnya, kemudian sekitar jam 18 itu saya sudah dapat pemberitahuan bahwa saya diterima untuk monetisasi ya. Jadi itu guys ya, jadi untuk tahun 2021 ini menurut pendapat saya untuk teman-teman yang akan mengajukan monetisasi itu saatlah lah, karena ternyata tidak akan memakan waktu yang cukup lama asal kita konten-kontennya memang bersih ya, tidak ada pelanggaran-pelanggaran atau copyright yang ada di konten-konten kita, terutama reuse ya. Jadi reuse konten itu ternyata sangat alergi sekali ya YouTube ya. Jadi beruntung saya tahun Oktober 2020 itu dikasih tahu ternyata saya itu salahnya di reuse konten. Oke, akhirnya saya hapus, saya ajukan kembali konten channel saya, dan akhirnya tanggal 11 jam 3 itu saya pengajuan, jam 3 dini hari pengajuan, kemudian jam 18 saya diterima untuk monetisasi. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini itu ya, jadi untuk pengajuan monetisasi di tahun 2021 ini tidak memakan waktu yang lama, tidak sampai 24 jam ya. Jadi untuk pengalaman saya tidak sampai ya, sekitar 15 jam lah, 15 jam sudah diterima untuk pengajuan untuk monetisasinya. Jadi saya bisa monetisasi video-video saya yang ada di channel saya ya. Oke. Jadi untuk teman-teman 2021 nih ya, ini udah saatnya kalian untuk mencoba membangun channel kalian ya. Jadi pastikan tidak ada reuse konten, kemudian di manage secara baik ya. Jadi sebelum saya pengajuan itu juga saya lihat di komen saya itu apa sih yang belum saya respon, itu saya responin semua guys. Jadi saya respon semua, sudah bersih, sudah saya respon semua. Kemudian di komen yang spam itu juga saya hapusin semua guys. Jadi semua bersih, baru saya kemudian saya cek nggak ada konten-konten yang reuse lagi, saya ajukan. Nah itu tadi ternyata memang diterima dengan mulus oleh YouTube, tidak sampai 24 jam. Jadi untuk pengalaman saya hanya 15 jam sudah diterima monetisasi ya. Untuk teman-teman yang kemarin-kemarin ditolak, coba ikutin saran yang dari YouTube ya, karena di situ sudah spesifik sekali ya, apa salahmu. Jadi kalau salahnya di reuse konten ya kita hapusin saja konten-konten yang menurut kita reuse ya. Jadi supaya kita ajukan ulang, bisa ditinjau kembali dan bisa diterima oleh pihak YouTube. Oke guys, jadi itu ya guys ya. Jadi 2021 ini saatnya kalian yang belum berhasil untuk monetisasi diajukan kembali dengan syarat-syarat yang sudah seperti tahun sebelumnya. Jadi 1000 subscriber dan 4000 jam itu tetap menjadi syarat utama. Kemudian pastikan tidak melakukan pelanggaran, baru YouTube akan meninjau channel kita untuk di-approve monetisasinya. Oke, begitu guys ya. Untuk teman-teman saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton, dan untuk yang belum mencapai target monetisasi atau yang belum
disetujui, jangan khawatir, karena untuk 2021 ini menurut saya cepat sekali ya untuk YouTube melakukan peninjauan ulang channel kita. Oke, sampai sekian itu dulu guys. Nanti data-data yang saya sebutkan tadi akan saya tampilkan di video ini ya. Oke, sampai ketemu.